Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa hadir untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kesibukan aktivitas kita guna untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita tinggalkan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dijadikan ini sebagai bagian daripada amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada yang hadir dalam kesempatan ini, para jamaah, agar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Allah adalah ketakwaan. Maka senantiasa perbaharuilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin dalam kondisi apapun, dalam hal apapun. Maka kita upayakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan salah satu bulan yang sangat mulia. Artinya karena kelahiran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad lahir di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi terbawa kemuliaannya karena lahirnya sosok manusia yang sangat dimuliakan oleh kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita acap kali atau sering kali memperingati peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita perlu untuk mengambil daripada ibrah. Ibrah itu merupakan satu kebaikan, pelajaran buat kita semua, agar daripada sisi-sisi Nabi, kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa ikuti dan kita bisa jadikan suri tauladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan nasab adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Keturunan Adnan adalah leluhur terakhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Nabi Ismail. Keturunan Quraisy merupakan salah satu suku. Jadi bangsa Arab itu bersuku-suku.
Maka ketika kalau orang kita bilang selek sedikit terhadap suku yang lain, maka akan jadi keributan, bahkan jadi peperangan besar. Karena bangsa Arab itu membanggakan suku-suku mereka dan kabilah-kabilah mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Adnan. Garis keturunan Nabi Muhammad berlanjut melalui Fihr yang juga dikenal sebagai Quraisy. Kemudian keturunan Hashim. Hashim adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunannya melalui putranya Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah ayah daripada ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya adalah Abdullah. Dari keturunan Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup para nabi dan rasul adalah keturunan terakhir dalam garis keturunan ini. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Jadi Muhammad bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, khataman nabiyyi, la nabiyya ba'di. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang-orang yang mengaku nabi terakhir atau di zaman ini mengaku nabi, maka batal kenabiannya, karena ayat ini telah jelas dan terang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Karena setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada lagi kenabian, yang ada adalah pengganti daripada nabi, yaitu khilafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk orang Arab, jadi bukan untuk sekitaran Arab, tapi karena kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Arab, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus untuk memberantas akidah yang buruk pada masa jahiliyah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi khususnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya adalah memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Adapun basyira atau berita gembira ini disampaikan adalah untuk orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang beriman yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan jalan yang terbaik, jalan yang lurus sebagaimana jalan para nabi, para syuhada, para siddiqin. Dan tetaplah kita dengan berdasarkan ayat ini untuk senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya yang penuh hikmah dan penuh kebaikan, karena akhlak budi pekertinya yang baik, maka sampailah kepada kita Islam ad-din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah Islam kepada kita hingga pada saat kesempatan ini. Dengan akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka tidak ada satu contoh suri tauladan pun di seluruh muka bumi ini kecuali kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlakul karimah yang baik. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada penyampaian khutbah ini adalah bahwa 1400 lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Namun ajarannya senantiasa masih ada sampai saat ini. Karena kita sebagai umat Islam perlu untuk senantiasa menghidupkan apa yang telah menjadi warisan daripada para nabi, yaitu agama tauhid. Dan kita senantiasa untuk membersihkan hati kita daripada kesyirikan-kesyirikan, sebagaimana para nabi dan para rasul yang senantiasa mendakwahkan tauhid kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah. Inni tasamtum bihi kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan momentum yang terbaik ini, di bulan terbaik ini, marilah kita untuk senantiasa bisa mengambil suri tauladan daripada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Karena sesungguhnya umat Islam itu kaya dalil tapi miskin pelaksanaannya. Karena apapun apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan sunnah buat kita, tetapi kita yang telah banyak diberikan kekayaan dalil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pahala kita, tapi kita tidak mau banyak yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan berkahnya buat kita, menurunkan kebaikan buat kita semua, agar kita senantiasa tetap istiqamah, dan sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Palestin wa buldanal mu'minina 'ammah. Allahumma shdud wat'ataka ala kufari Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit samlahum wa farruq jam'ahum. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum, ala ni'ami yazidkum, wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.